Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep infografis dan videografi saya yang bertema Upgrading Skill di Era Revolusi Industri 4.0. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mila Anissa dan saya dari Prodi Jurusan Akuntansi. Di sini saya akan membawakan rumusan presentasi saya. Yang pertama itu ada konsep infografis dan videografis. Yang kedua, sumber bahan yang digunakan. Yang ketiga, proses pembuatan. Dan yang keempat, kesimpulan. Konsep infografis dan videografi saya bertemakan upgrading skill di era revolusi industri 4.0. Kenapa saya mengambil tema ini? Karena cocok sekali ya dengan era kita saat ini, di mana revolusi industri 4.0 itu sedang berkembang. Jadi, apa sih itu revolusi industri 4.0? Jadi, merupakan fenomena yang mengkolaborasikan teknologi cyber dengan teknologi otomatisasi. Revolusi industri 4.0 dikenal juga dengan istilah cyber physical system. Konsep penerapannya berpusat pada otomatisasi dibantu teknologi informasi dalam proses pengaplikasiannya. Keterlibatan tenaga manusia dalam prosesnya dapat berkurang. Dengan demikian, efektivitas dan efisiensi pada suatu lingkungan kerja dengan sendirinya akan bertambah. Jadi di sini di mana era teknologi lebih dibutuhkan ya. Maksudnya teknologi canggih mulai bermunculan. Jadi perusahaan-perusahaan menggunakan teknologi canggih daripada tenaga manusia. Jadi seiring dengan datangnya era ini, maka dunia kerja pun ikut berubah. Adapun perubahan yang paling terlihat yaitu dengan semakin banyaknya teknologi canggih yang bermunculan. Sebagai imbasnya, pekerjaan yang dilakukan oleh manusia perlahan mulai hilang. Jadi karena teknologi semakin canggih, akhirnya tenaga manusia digantikan. Dan akhirnya pekerjaan yang manusia lakukan itu akan berkurang atau mungkin menghilang. Makanya kita perlu pengupgradean skill supaya kita tidak kalah saing di era revolusi industri 4.0 ini. Jadi upgrading skill apa saja sih yang diperlukan di era revolusi industri 4.0? Yang pertama itu ada berpikir kritis. Kemampuan untuk berpikir masuk akal, inovatif, kognitif, dan membentuk strategi yang bisa meningkatkan hasil yang diharapkan. Di sini ada kata-kata kognitif. Kognitif itu adalah cabang ilmu psikologi yang melibatkan proses mental seperti perhatian, penggunaan bahasa, daya ingat, persepsi, pemecahan masalah, kreativitas, dan pola pikir. Jadi di masa ini kita tuh perlu berpikir kritis ya, karena nggak mungkin teknologi itu dapat berpikir kritis. Jadi kita harus mengupgrade skill kita agar dapat diterima di dunia industri dengan teknologi canggih ini. Yang kedua ada problem solving, di mana kemampuan penyelesaian masalah kompleks dari mengidentifikasi hingga mencari materi untuk dipelajari dalam rangka penyelesaian masalah. Jadi dalam problem solving ini termaksud skill yang harus kita upgrade karena ini tuh penyelesaian masalah terhadap suatu masalah yang kompleks gitu. Jadi dari cara mengidentifikasinya hingga cara mencari jalan keluarnya dan akhirnya bisa menyelesaikan masalah itu sendiri. Yang ketiga ada kreatif dan inovatif. Kemampuan untuk terus berinovasi dan mengembangkan sesuatu yang unik serta bermanfaat untuk masyarakat dan lingkungan. Untuk berpikir kreatif dan inovatif ini mungkin sangat diperlukan ya, mungkin sebagai manusia di dalam bidang industri kita tuh harus mengembangkan segala sesuatu. Jadi bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Yang keempat itu komunikasi yang efektif. Kemampuan berbicara, bernegosiasi, dan meyakinkan orang dalam komunikasi yang interaktif dan aspek pekerjaan lainnya. Jadi teknologi canggih itu ya pasti ada kekurangannya, dan kita sebagai manusia yang memiliki skill komunikasi maka kita harus mengembangkannya agar kita dapat berbicara, bernegosiasi, dan meyakinkan orang. Untuk yang kedua, sumber bahan yang digunakan. Dalam konsep ini saya mengambil sumber yang digunakan itu dari sumber data. Saya mengambilnya dari artikel media elektronik seperti Detik, Kompasiana, dan aptika.kominfo.go.id.
Nah, di sini sumber data tentang revolusi industri 4.0 itu banyak sekali, jadi saya hanya memilih sebagian. Sebelumnya saya baca dulu sebelum saya membuat infografis dan videografisnya, jadi supaya saya mengerti materi apa yang akan saya ambil nantinya. Yang kedua, ada sumber gambar. Sumber gambar itu saya ambil dari Pinterest, Canva, dan Powtoon. Untuk Pinterest itu biasanya saya mengambil untuk latar belakang infografis. Jadi segala gambar-gambar atau mungkin ide-ide apa saja sih yang ada, jadi saya ngambilnya dari Pinterest. Yang kedua itu ada Canva. Canva itu gambarnya itu emang sudah ada, jadi untuk video infografis misalnya emang masih ada yang kurang, itu bisa diambil dari Canva karena sudah ada fitur untuk penambahan gambarnya. Dan yang ketiga itu ada Powtoon. Untuk videografisnya saya menggunakan Powtoon, jadi karena emang seperti Canva ya, dia sudah ada aspek penambahan gambarnya. Jadi saya untuk videografis semuanya mengambil dari Powtoon. Yang ketiga ada proses pembuatan. Proses pembuatan itu ada infografis dan videografis. Untuk yang pertama ada proses pembuatan infografis. Jadi yang pertama membuka aplikasi Canva, lalu ketik infografis di kolom pencarian. Yang kedua, memilih template yang ada disesuaikan dengan tema yang ingin diambil. Jadi setelah kita buka Canva, lalu kita ketik infografis di kolom pencarian, kita harus mencari template apa saja sih yang sesuai sama tema kita. Dan yang ketiga, memilih warna latar belakang. Karena saya menginginkan seperti warna yang berbau teknologi, jadi saya memilih warna biru tua. Jadi saya mencoba mencocokkan warna yang ada di infografis saya dengan tema yang saya ambil. Yang keempat, mulai mengetik teks ke dalam infografis. Juga menempatkan setiap teks dan juga gambar agar tidak bertabrakan. Jadi setelah milih latar belakang, saya mulai mengetik teks di infografis. Setelah semuanya selesai, memilih pemilihan gambar juga. Jadi nanti tinggal menaruh saja itu di mana yang harus diletakkan. Misalnya teks ada di bagian mana, gambar ada di bagian mana. Jadi di dalam langkah keempat ini. Untuk yang kelima, mengatur kembali kontras warna, ketetapan gambar, font ukuran, dan kerapihan isi teks yang dibuat. Jadi setelah udah ditempatkan antara teks dan gambar dan latar belakang, jadi kita harus mengatur kembali nih, kita melihat kembali apakah warnanya itu kontras antara teks dengan latar belakang dan gambar, dan juga ketetapan gambar. Mungkin ada yang masih kurang atau kecilan atau kebesaran, itu kita bisa edit di sini, sama font ukuran. Jadi kayak judul gitu. Jadi pertama teksnya kita tulis aja dulu, yang di langkah kelima ini baru font ukurannya kita perbaiki. Misalnya untuk judul akan kita perbesar dan akan kita bold seperti itu. Untuk yang keenam, setelah pengecekan kembali apakah ada kesalahan tulisan dan juga penambahan gambar. Jadi setelah tadi kita sudah mengedit ya, udah mengontraskan warna, sudah font ukurannya sudah kita rapikan juga. Setelah itu kita cek kembali, kita baca kembali apakah ada tulisan yang typo atau mungkin ada tulisan yang salah. Jadi kita bisa membetulkan kembali. Dan juga penambahan gambar atau kekurangan gambar. Misalnya kita merasa di satu sudut masih ada yang kosong, berarti kita bisa tambahkan seperti itu. Nah, di sini terlihat ada prosedur Canva infografis pembuatannya. Yang pertama, kita mencet buat desain ya. Habis login kita buat desain, langkah pertamanya. Yang kedua, kita harus cari template infografis sama seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi sesuai tema kita mau ngambil tentang apa, kita ambil yang sesuai. Nah, untuk yang terakhir, jika sudah mendapat template yang dijadikan, bisa langsung membuat infografis yang diinginkan dengan fitur editing di sebelah kiri. Jadi nanti setelah masuk kita sudah ngambil template, kita bisa mulai langsung editing karena sudah ada fitur-fiturnya juga ya, seperti template, gambar, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada proses pembuatan videografis. Yang pertama itu kita masuk login dulu ya ke aplikasi Powtoon-nya. Untuk yang sudah punya akun atau yang belum, diusahakan login dulu. Terus diusahakan melalui komputer atau laptop agar lebih mudah. Jadi kenapa saya menggunakan komputer dan laptop, karena itu lebih memudahkan daripada lewat HP. Karena untuk
pengeditannya lumayan agak cukup sulit, jadi supaya lebih terlihat dan juga lebih enak untuk mengeditnya, maka menggunakan komputer atau laptop. Yang kedua, sama seperti membuat infografis, kita mencari template dulu nih di Powtoon sebagai videografisnya. Jadi template apa yang kita mau ambil sesuai tema, nanti kita baru buat videografisnya. Nah, yang ketiga, setelah itu mulai dari slide 1 untuk penempatan kalimat dan langsung sekalian mengedit gambar. Di tahap ini sangat memerlukan waktu yang banyak karena harus mengedit langsung di setiap slide video. Jadi di tahap ketiga ini, setelah kita udah ketemu template-nya, kita langsung buat slide pertama. Itu tuh tentang apa? Nah, di situ setelah kita masukin teks, kita nggak bisa langsung ke slide kedua karena ada gambar yang perlu kita edit juga. Jadi buat saya sendiri itu satu slide diedit dulu sampai benar, kita ulang lagi baru bisa lanjut ke tahap slide berikutnya. Yang keempat, setelah itu memutar video dari slide 1 sampai akhir untuk melihat apakah ada teks yang terlalu cepat atau terlalu lambat. Bisa juga menambahkan gambar jika terlalu polos untuk slide yang kita lihat. Jadi setelah kita udah masukin semua, kita lihat lagi dari video awal sampai akhir, kita putar apakah ada tabrak antara slide pertama dan slide kedua, terus juga mungkin ada teks yang belum kita sempat baca udah menghilang dan lain sebagainya. Itu masih bisa diedit tahap akhir ya. Jadi habis kita edit per slide satu-satu, kita edit keseluruhan. Kita lihat apakah ada yang terlalu cepat, ada terlalu lambat, atau mungkin kita kurang gambar atau kebanyakan gambar. Yang terakhir, jika semua sudah selesai, selanjutnya tinggal di save lalu di download. Nah, ini ada prosedur Powtoon videografis ya, seperti yang terlihat. Langkah pertamanya itu sama ya seperti di Canva, kita mencari template videografisnya dulu, disesuaikan dengan tema. Setelah itu, langkah berikutnya kita langsung masuk ke template yang kita ambil tadi dan langsung kita mulai mengedit video dari slide pertama sampai terakhir dengan fitur editing yang ada di sebelah kanan. Nah, fitur editingnya kurang lebih sama yang kayak di Canva, tapi mungkin ini lebih agak ribet ya dari Canva, karena Canva itu biasanya lebih mudah karena aplikasinya sering kita gunakan. Nah, di sini yang saya garis merahi itu, yang pertama itu ada fitur untuk memplay video jika ingin mengedit per slide. Jadi kita tombol yang sebelah kiri yang ada di dalam kurung dan icon play biru sebelah kanan itu untuk keseluruhan pemutaran videonya. Jadi bisa dilihat dulu tuh misalnya per slide gimana gitu. Dan ada juga yang terakhir, yang panjang, yang kayak penggaris, itu fitur durasi dan tata letak gambar di video. Jadi durasinya berapa bisa kita lihat, terus gambarnya di detik keberapa sih atau di durasi berapa sih kita ingin memasukkan supaya dia tampil gitu, dan sampai detik keberapa itu ada. Dan kesimpulannya, kita dapat belajar hal baru atau meningkatkan kembali hal yang sudah kita pelajari dan mempraktekannya agar lebih memahami pembelajaran kita yang didapat. Mencoba mengulang, mencontohkan, mengembangkan, menjadikan kita semakin kreatif dan mandiri untuk memahami materinya. Jadi kesimpulan yang saya dapat, saya itu dapat memahami materi ini karena bukan hanya sekedar materi, karena kita tuh mencoba mempraktekkan. Jadi misalnya salah kita ulang, kalau misalnya nggak tahu ya kita coba, terus kita mencoba mengembangkan hal yang baru juga. Jadi mungkin di materi seperti ini tapi mungkin kita bisa mengembangkannya, jadi kita dapat hal yang baru sih dan lebih paham materinya. Kesan yang saya dapatkan itu lebih paham dengan pembelajaran yang diajarkan karena kita mencoba untuk mengembangkan hal-hal yang sudah kita tahu teorinya. Jadi bukan hanya sekedar teori yang seperti saya ucapkan tadi, jadi mencoba agar kita tuh semakin paham bagaimana cara menggunakan fitur tersebut. Yang kendala yang dialami dalam membuat infografis maupun videografis, kalau saya sendiri itu memadukan warna dan tata letak antara gambar dan tulisan. Terkadang bingung untuk meletakkan gambarnya di mana dan tulisannya di mana. Mungkin agar lebih mudah terbaca dan fontnya tuh kayak gimana gitu. Terus memadukan warnanya juga agak sulit ya, karena antara latar belakang dan teks itu takutnya bentrok, akhirnya tidak terbaca gitu. Solusinya ya saya mengulang, mencoba dan terus belajar agar dapat dikembangkan dengan baik.
Jadi setelah menemukan kendalanya, kita mencoba lagi nih apa sih yang kurang. Kita pasti mengedit kembali, kita terus belajar mencari hal-hal baru yang kayaknya ini masih kurang gitu di mana. Jadi mungkin seperti itu solusi dari saya, dan terima kasih. Mungkin itu aja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.